Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Beberapa saat yang lalu kita sudah membahas mengenai murid-murid yang bertekun, kemudian murid-murid yang sehati. Nah, saat ini kita akan melanjutkan bagian terakhir, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu yang menerangi setiap kami, sehingga apa yang akan kami renungkan saat ini memberikan pengertian yang baru, pengertian yang memperbaharui kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami terus hidup dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, masih di dalam pembahasan Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Saya kembali baca buat Bapak Ibu Saudara. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menginap. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat yang ke-14, kita telah bahas dua bagian penting di sana. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan bagian yang terakhir adalah di dalam doa. Saudaraku, murid-murid ketika menanti janji Tuhan dicurahkan, mereka menanti di dalam doa. Bukan membicarakan hal-hal yang lain, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita menanti janji Tuhan, mungkin sakit penyakit saudara belum disembuhkan, mungkin ekonomi saudara belum dipulihkan. Apa yang saudara lakukan untuk menanti janji, berkat, pemulihan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan saudara? Mari kita meneladani para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menanti di dalam doa. Saudaraku, kita perlu mempelajari apa sih pengertian doa itu. Saudara, kalau boleh jujur, kalau kita membahas tentang doa, mungkin kita butuh waktu berhari-hari. Tapi secara khusus, saya hanya membahas beberapa bagian bagaimana kehidupan murid-murid ini berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam Lukas 1, ayat 1-13, ada kisah ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, dan murid-murid memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Lalu murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Saudaraku, membicarakan doa haruslah meneladani pribadi Tuhan Yesus. Dari pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang berdoa, pribadi yang hidup di dalam doa, pribadi yang tidak putus-putusnya berdoa, pribadi pendoa. Saudara, Tuhan Yesus membangkitkan minat murid-muridnya, sehingga murid-muridnya berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Saudaraku, Tuhan Yesus mempraktekkan, memperagakan kehidupan yang berdoa. Di pagi hari, dia bangun, saat teduh, dia berdoa. Di siang hari, di tengah-tengah kesibukan pelayanan, Yesus berdoa. Di malam hari, berlutut, berdoa. Bahkan tidak jarang Alkitab mencatat semalam-malaman, Yesus berdoa. Ketika akan menyantap rotinya, Tuhan Yesus berdoa. Ketika bergembira, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya bersyukur di dalam doa. Bahkan ketika di dalam kesedihan, dalam pergumulan yang tidak mudah, di Taman Getsemani,
Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berlutut dan berdoa. Saudaraku, kita belajar bagaimana pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang berdoa. Saudara, di ayat yang ke-9 dari Lukas pasal yang ke-11, Alkitab katakan di sana, mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudaraku, sepertinya mudah. Minta, cari, ketuk, dapat. Minta, cari, ketuk, dapat. Tapi kalau kita mempelajari konteks dari ayat ini, saudara, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Perumpamaannya adalah ketika ada dua orang sahabat. Salah satu sahabatnya kedatangan tamu malam hari. Ketika seorang sahabat ini kedatangan tamu malam hari, di rumahnya tidak ada roti. Bagi kebiasaan mereka, kedatangan tamu harus dilayani selayaknya, harus disambut selayaknya. Nah, ketika seorang sahabat ini tidak memiliki roti untuk menyambut tamunya, dia mengetok pintu rumah sahabatnya, tengah malam. Alkitab katakan, tengah malam. Melampaui rasa sungkan, melampaui rasa malu, melampaui takut ngerepotin. Dan dia percaya ketika pintu itu diketuk, maka sahabatnya akan membukakan baginya dan memberikan roti untuk menjamu tamu yang akan datang. Saudaraku, apa yang menjadi pembelajaran dari perumpamaan yang Yesus ajarkan? Sahabat ini punya hubungan yang kuat. Doa haruslah didasari dengan hubungan kepada Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kita kepada Tuhan? Ketika hubungan kita benar, maka percayalah, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Jangan-jangan jadi orang Kristen selama ini kita belum mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, tapi sudah minta ini, minta itu. Mari kita memulihkan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang benar. Baru setelah itu, kita boleh berpikir, kita dapat apa dari doa. Bukankah di dalam kehidupan dunia ini, segala sesuatu ditentukan dengan hubungan, saudara? Ketika kita mendapat ilmu, bukankah itu hubungan antara murid dengan guru? Ketika seseorang mendapatkan keuntungan, bukankah itu hubungan antara pedagang dan pembeli? Bukankah ketika hubungan suami istri akan didapatkan kasih sayang di sana? Bukankah ketika hubungan orang tua dengan anak akan ada pengorbanan dan cinta di sana? Segala sesuatu ditentukan oleh hubungan. Mana mungkin seorang murid meminta kepada gurunya keuntungan materi karena hubungannya tidak nyambung dengan permintaannya. Saudaraku, dari hal ini kita harus memahami, fondasi doa adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Murid-murid berkumpul saat itu karena mereka memiliki hubungan dengan Tuhan. Mereka percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dengan dasar hubungan yang benar ini, mereka berdoa 10 hari, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang mudah harus mereka jalani. Saudaraku, banyak orang belum memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ibarat saudara mau searching, mau browsing, mencari sesuatu di dalam komputer saudara. Tetapi saudara belum tersambung dengan koneksi internet. Sampai kapanpun saudara tidak akan mendapatkan apa yang akan saudara searching di komputer saudara. Hubungannya harus benar lebih dahulu. Saudaraku, di dalam doa harus didasari dengan hubungan yang benar. Lalu ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, kalau begitu bagaimana kita berdoa? Ada banyak orang mengalami kebingungan ketika berdoa. Sehingga jangan heran, seringkali hanya minta doakan orang lain. Doanya manjur, doanya berkuasa. Bahkan tidak sedikit ketika di dalam pertemuan keluarga, diminta untuk berdoa, lihat kanan, lihat kiri, seperti kebingungan. Ada banyak orang mengutip doa sejarah gereja, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman. Saudara, Tuhan mengajarkan bagaimana berdoa itu. Di dalam doa hendaklah ada pemujaan kepada Tuhan. Di dalam doa hendaklah ada pengucapan syukur. Di dalam doa hendaklah ada pengakuan dosa. Dan di dalam doa ada permohonan, juga syafaat, serta penyerahan diri. Saudaraku, selain mendasari doa
sebagai mendasari doa di dalam hubungan, kita orang percaya pun harus memahami doa itu adalah sebuah pengakuan. Ada satu kisah di dalam Lukas 18 ayat 9-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi Yesus memberikan satu perumpamaan, dua orang ke bait Allah, dua-duanya berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam doa haruslah ada pengakuan percaya. Apa yang diucapkan oleh orang Farisi di dalam doanya adalah justification, pembenaran diri. Dia membenarkan diri dengan membandingkan orang lain. Dia membenarkan diri dengan mengatakan apa yang telah dilakukannya kepada Tuhan. Tuhan tidak terpesona dengan doa seperti ini. Dan kalau saya mau jujur katakan, sesungguhnya orang Farisi itu bukan berdoa, tetapi dia menegaskan siapa dirinya. Dia berkata-kata untuk dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana pemungut cukai ini berdoa. "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ada pengakuan kepada Tuhan. Orang Farisi mengaku dirinya berdosa, dan dia meminta belas kasihan Tuhan. Doa adalah pengakuan percaya. Saudaraku, di dalam doa, kita harus mengaku percaya. Sehingga, kalau di dalam doa kita mengaku percaya, Allah itu Bapa, kita itu anak. Allah itu kudus, kita ini berdosa. Allah itu besar, kita kecil. Kita tidak berdaya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita butuh Tuhan, Tuhan berkenan hadir. Saudaraku, di dalam doa, ketika kita mengakui betapa besarnya doa, maka ada doa pengakuan dosa. Ketika di dalam doa kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka ada doa permohonan. Ketika di dalam doa kita sudah diberkati banyak, makanya ada doa pengucapan syukur. Di dalam doa kita merasa tidak berdaya lagi, tidak kuat lagi. Ada doa penyerahan diri. Di dalam doa kita percaya Tuhan penguasa alam semesta, maka kita menyerahkan kepadanya. Maka ada doa syafaat. Dan di dalam doa kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang luhur, Tuhan yang mulia. Makanya ada doa pemujaan. Saudaraku, doa bukan sekedar kata-kata, tapi doa juga berbicara jiwa. Doa bukan sekedar bahasa kata, tapi doa juga berbicara bahasa hati. Doa adalah komunikasi hati dengan Allah. Makanya jika sampai suatu saat nanti, tidak ada satu kata pun yang tidak bisa kita ucapkan, apakah Allah mendengar doa yang ada dari hati kita? Allah mendengar doa dari hati kita. Saudaraku, inilah yang menjadi kekuatan murid-murid menanti janji Tuhan. Murid-murid memiliki hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu murid-murid berdoa, menantikan janji Tuhan. Murid-murid mengaku percaya bahwa janjinya pasti digenapi. Perkataannya pasti ditepati. Mari kita memiliki konsep yang dibaharui. Doa adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Doa adalah pengakuan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Shalom.